pengen bikin cimol yang bagus seperti ini dan gak mau cimol yang meledak seperti ini, well. Ih, ngeri banget. Ini idaman kan? Yuk kita simak rame-rame cara bikinnya. Aku masih punya adonan. Tutorial bikin adonannya udah di video kemarin, guys. Jadi sekarang tinggal cara menggorengnya ya. Pertama pakai tangan kosong aja, yang penting udah cuci bersih. Adonan kita ambil sedikit-sedikit, kita puter-puter bikin bundar seperti ini. Nah, tapi jangan dinyalain dulu, kita cemplung-cemplungkan di minyak yang masih adem. Sekira muat satu penggorengan ini, lalu kita nyalakan apinya. Api pokoknya kecil aja. Lanjut cimol kita bolak-balik sampai mengembang. Walaupun udah mengembang kayak tahu bulat, tetap apinya kecil aja. Ini karena besar jadi kayak ada pecah gitu, guys. Tapi cimolnya nggak ada yang meledak-meledak. Tuh kan hasilnya bagus, guys. Tinggal kita bumbuin aja, terserah kita seleranya. Di dalam adonannya juga kita harus bumbunya banyak. Karena tuh nanti dicampur dengan tepung tapioka mentah. Ini tuh asli. Apaan itu disiram kuning-kuning? Oh, kentang. Apa itu, bikin apaan ya? Adonan dibikin bunder-bunder. Kue apaan ini namanya ya? Enak banget itu. Bikin Itu kelihatannya enak banget ya. Aku udah siapin kentangnya, cuci-cuci, kopet-kopet, potong-potong. Lanjut dikukus aja, well. Ini kukusnya sekitar 5 menit, 10 menit gitulah. Karena tipis begini cepet matang lah, guys. Lanjut dibejak-bejak begini aja ya, well. Masukin lada bubuk, kaldu bubuk, bawang putih bubuk. Tambahkan tepung kentang beberapa sendok aja. Lalu diaduk-aduk lagi sampai merata. Nah, udah jadi adonan, aku cuci tangan aja karena pakai sarung tangan tuh lengket, guys. Cetak aja dibikin bunder-bunder seperti ini. Tuh kan, gitu, keren jadinya. Ceplokkan 4 butir telur, kocok-kocok sampai merata. Lalu siramkan ke bola-bola kentang tadi. Aduk-aduk lagi sampai merata. Pindahkan ke tepung panir dan balur-balurkan sampai merata. Nah, bola-bola kentang seperti mozzarella ini siap digoreng, well. Digoreng di api yang panas aja. Jangan lupa diaduk-aduk. Bola kentang udah mateng. Nah, cocolannya pakai saus lah tentunya. Buka, dipetek bendet. Mulurnya. Cocolin ke saus. Masukin ke mulut mungil. Ini tuh bener-bener nyata. Makanan apa ini? Terong. Oh, prosesnya begini ya. Pakai kentang. Menggoda banget, kelihatannya enak gitu. Bikin aja enak gitu. Langsung aja siapin kentang sama terongnya, well. Terong ungu yang jumbo ini kita belah jadi 2 aja, well. Lanjut dikisrik-kisrik, diiris-iris begini aja. Setelah udah diiris-iris begini, lalu kita kerok lagi hingga berbentuk lobang joglang begini aja, coy. Lanjut direndam aja biar nggak kelihatan hitam banget. Lanjut kentang kopet-kopet, potong-potong begini aja. Cuci yang bersih lalu dikukus sekitar 10 menit aja. Well. Setelah udah matang lalu kita bejak begini aja, well. Lanjut ke terong. Terong masukin saus bolognese. Diratakan saus bolognesnya. Masukin kentangnya. Lalu pipih-pipihkan sampai merata. Disemen sampai halus. Kerik-kerik pakai garpu kayak video tadi. Lanjut di oven dikira-kira aja aku sih. Suhu dan durasinya atur aja. Nah, udah jadi tuh kan. Taburkan dengan bubuk nori. Ini tuh enak apa kagak sih sebenarnya ya? Kalau lihat video pertama sih kelihatannya menggoda. Langsung aja cowel aja masukin ke mulut mungil. Alah, rasanya biasa aja, well. Ini bawang apaan ini ya? Ini dibaris-baris. Ini bikin apaan sih ya? Keripik kentang. Oh, dibikin gelang. Ngiler. Enak banget itu, bikin aja. Langsung aja siapin 3 butir bawang bombay, well. Bawang bombay dikopet-kopet, lalu diiris-iris begini aja, dipotong-potong. Lalu dicongkal-congkal begini, tengahnya bentuk gelang seperti ini, well. Lanjut keripik kentang diremuk-remuk seperti ini aja, well. Nah, nggak terlalu halus. Siapkan tepung beras, tambahkan bawang putih bubuk, lada bubuk, garam, micin, tambah air sedikit. Aduk-aduk hingga berbentuk adonan seperti ini aja, well. Gelang bawang bombay kita balur-balurkan ke tepung adonan, lalu balur-balurkan ke tepung kentang yang udah halus. Langsung aja digoreng dan dikongsrang-kangsreng, well. Jangan lupa dibolak-balik sampai matangnya merata. Nah, kalau udah berbentuk golden brown seperti ini lalu diangkat aja, well, ya, well. Tuangkan ke panci saus keju, mayones, bawang putih bubuk, lada bubuk, cabai bubuk, garam, micin, dan susu full cream lalu diaduk-aduk sampai merata. Udah mendidih diangkat aja. Biar makin lezat, cocol aja pakai sambal ini. Menggoda banget loh. Masukin ke mulut-mulut mungil. Ini tuh bener-bener
Kopong. Oh, ternyata kentang bisa dibikin kopong ya. Bikinnya begini ya, digoreng-goreng aja ya. Dan bisa kopong begitu. Bikin aja. Langsung siapin kentangnya aja, Wel. Beli kentang sekalian yang jumbo-jumbo. Udah dikopet-kopet kulitnya, langsung dipotong-potong aja begini, Wel. Nah, sekira tipis seginilah. Lanjut kumpulkan aja di wadah, tambahin garam, tambahin air, lalu direndam. Aku ngerendam sekitar 30 menit aja. Buang airnya lalu dibilas, ditiriskan hingga jadi ngampleng seperti ini, Wel. Taburkan aja dengan tepung maizena, balur-balurkan sampai merata lalu digoreng. Pertama aku goreng pakai api kecil aja. Nah, ini tuh digorengnya 2 kali, Wel. Goreng pertama kita tiriskan dulu. Aku ngikutin video yang kayak tadi, digorengnya 2 kali, guys. Nah, aku goreng lagi dengan api kecil dulu. Kok nggak melembung-melembung, jadi aku gedein apinya. Tapi tetep tuh nggak melembung-melembung, nih kurang ajar. Ayo, melembung. Melembung, ayo melembung loh. Melembung loh, ayo melembung. Sialan banget nggak melembung. Dia pakai bahan apaan ya bisa melembung begitu ya? Giliran gua sampai gosong nggak melembung, kampret. Kan kentang itu gurih banget kalau melembung begitu. Itu bahannya pakai baking powder apa telur putih apa gitu nggak sih, Sampai keringet gobios itu kentang PA nggak melembung. Halah, udahlah. Itu donat ya? Kalau lumer begitu ya? Oh, donatnya pakai kentang. Bumbunya pakai apaan mulu itu ya? Itu apaan sih ya? Bahannya apaan sih itu? Oh, tepung panir terus digoreng. Enak gitu. Udah aku langsung aja kukus kentangnya. Kentangnya nggak ada yang bagus, guys. Bopeng semua. Lanjut digodok aja sampai mateng. Setelah udah mateng kita kupas-kupas kulitnya. Lalu dipotong-potong begini aja, Wel. Lanjut dibejak-bejak. Aku tuh bingung bumbunya apaan tuh dia ya. Yaudah aku pakai soda kue, baking powder, ada bubuk bawang putih bubuk, penyedap rasa, gula, garam, telur, dan tepung terigu. Lanjut dibejak-bejak begini aja, Wel. Ini tuh lengket loh asli. Sisihkan dulu adonan. Aku potong-potong aja mozzarellanya. Cuci tangan aja, aku nggak pakai sarung tangan, lengket. Aku tuh bingung bikin cetakannya gimana ini ya. Itu kan dicetaknya tuh persingkat aja videonya. Jadi aku ngikutinnya susah. Ini salah, itu salah tuh aku bingung, Wel. Ya udahlah, aku sebisa-bisanya aja. Aku dibantu sama anak-anak di rumah. Udah jadinya hasilnya pretat-pretat gitu aja tuh, kampret. Dah tuh kayak gini tuh donatnya. Langsung balur-balurkan aja ke tepung panir. Nah, hasilnya tuh kayak gini, walaupun ya jelek kepet banget, Wel. Minyak udah panas langsung sor donatnya. Apinya padahal sedang aja, tapi gosong tuh hasilnya. Nah, yang kedua enggak. Ini kok jelek sih? Ini kok begini banget, ini kurang ajar. Meleleh loh. Dan hasilnya tuh, meleleh, Wel. Enak asli. Bola lumer lagi, Wel. Ini apalagi nih yang lumer-lumer? Oh, kentang di piring hijau kayak piring gua. Oh, ini sih bikinnya gampang sih. Cuma gini-gini doang. Bikin aja. Enak itu lumer. Bikin aja. Kentang setelah udah dipotong-potong kita rebus aja. Direbus cuma 10 menit aja mateng. Lanjut dibejak-bejak aja pakai gelas, Wel. Kayak sat-set aja gitu bikinnya. Tambahin garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan tepung terigu sekira 3 sendok 4 sendok lah. Potong-potong keju quick melt. Ceplokin 1 butir telur, tambahin tepung terigu juga 1 sendok. Aduk-aduk sampai merata. Lanjut bikin cetakannya gampang banget. Ambil sedikit adonan, gepeng-gepeng keju taruh tengahnya. Ditutup lalu dibunder-bunder seperti ini aja, Wel. Balurkan ke adonan telur sampai merata. Lalu balurkan lagi ke tepung panir. Diamkan dulu atau taruh di kulkas. Taruh di kulkas tuh biar agak keras gitu. Biar nanti digoreng tuh kejunya nggak bocor, Wel. Digoreng aja supaya di luarnya tuh kayak merata dan di dalamnya tuh kayak lumer kejunya gitu. Ini tuh asli sih kayak enak banget loh. Lumer banget kejunya, Wel. Penasaran rasanya kayak apa ya? Masukin aja ke mulut mungil. Enak loh. Ini tuh enak loh asli. Bikin aja yuk. Apalagi nih lumer lagi. Ini jadi ngiler banget loh. Oh, ini tuh yang kemarin ya ubi ungu. Oh iya, kayak bikin risol itu. Oh, bikinnya gini doang. Udah bikin aja langsung. Tapi aku pakai kentang, guys, bukan ubi ungu. Setelah kentang udah diseset-seset kopet-kopet, lalu kentang potong-potong cuci bersih. Potong buah naga, lanjut dicacak-cacak aja begini. Taruh di mangkok lalu dibejak-bejak sampai halus begini aja, Wel. Tuangkan air panas, aduk-aduk sampai merata. Tuangkan kentangnya, air buah naga disaring dan dituangkan ke kentang. Rendam sebentar dan siap digodok. Tambahkan garam biar ada gurih-gurihnya. Godok sampai matang aja. Sekitar 10 menit aja sih ngerebus kentangnya. Matang lalu diangkat dan disaring. Tuang, sisihkan dan ademkan lalu dibejak-bejak lagi seperti ini aja, Wel. Karena hasilnya kurang halus jadi diparut-parut pakai saringan seperti ini aja. Nah, ini udah hasilnya yakin halus. Tambahkan gula, garam sedikit dan susu kental manis. Aduk-aduk lagi sampai merata.
Nah setelah itu kita potongin lagi keju mozzarella quick melt. Lanjut kita cetak-cetak guys. Pertama bahannya kulit lumpia. Adonan pipih-pipihkan di tengahnya. Bentangkan keju yang udah dipotong-potong tadi. Lanjut dilipat-lipat begini aja sih, gampang banget bikinnya. Cuman kita lengket-lengketin dengan lem. Terbuat dari tepung terigu yang udah dibasahi aja sih guys. Nah jadi deh bentukannya kayak gini. Setelah semua udah terkumpul lanjut digoreng aja. Sekira lumpianya crispy gitu guys. Cepet sih gorengnya sekira 5 menit doang gitu. Coba kita lihat hasilnya. Nah, melte banget, lumer banget kejunya. Ini sih auto enak ini. Dicip-cip lanjut aja masukin ke mulut mungil. Satu gigitan nempel ke lidah, kayak berasa gitu lezatnya. Ini sih kalian harus wajib bikin sih. Pakai keju oles juga bisa kayaknya. Bener-bener enak. Ih, churros gede-gede banget loh. Enak banget ini. Sumpah ini bikin ngiler banget loh. Ini bikinnya gampang banget sih, kecil liwil-liwil. Dicocolin begitu tuh, enak banget. Bikin aja. Lanjut aku siapin aja bahan-bahannya, lelehin coklat, masukin gula, air, margarin, api normal aja lalu aduk-aduk sampai meleleh. Tambahkan tepung terigu dengan sesuai ukuran, aduk-aduk hingga sampai menjadi adonan. Angkat lalu pindahkan tempat lagi. Kocokkan 1 butir telur dan tuang sedikit demi sedikit. Karena kalau ditublak begitu bisa jadi lembek adonannya, well. Nah segini cukup. Nah biar nggak lengket kita oleskan minyak plastiknya. Lalu adonan tuang di sini. Potong ujungnya sedikit. Ini kurang lebar di teflon tuh jadi pindahin ke kuali wajan. Jadi enak tuh tinggal pletet-pletetin potong-potong aja walaupun nggak lurus. Tuh gampang tuh kan bikinnya. Tinggal kongsreng-kangsreng aja. Nunggu warnanya sampai golden brown. Tuh kan bentukannya bagus. Nah, aku coklatnya ini keenceran ini. Tapi nggak apa-apa lah, kayaknya enak banget ini. Ya udah masukin aja ke mulut mungil. Gampang bikinnya. Kalian bisa coba deh di rumah. Dan ini bener-bener enak. Sate kangkung masih rame aja ya. Kemarin aku udah bikin sate kangkungnya. Sekarang mau bikin sate bayam. Kira-kira enak apa enggak ini ya? Karena kepanjangan akarnya aku potong-potong. Lalu tusuk-tusuk begini aja. Well kayak sate kangkung kemarin. Dapat 2 baris langsung aku cuci aja. Siap-siapin bumbunya. Biar ngulek bumbunya makin halus, aku pakai chopper Mitoshiba. Ini beda banget sama chopper lama aku. Mitoshiba chopper ini berwarna-warni variannya, guys. Cocok buat semua kalangan. Dilengkapi dengan 4 mata pisau yang tajam. Ini sih daging yang beku juga hancurnya mudah banget. Motor tembaganya Mitoshiba itu powerful, terkenal awet, tahan lama. Ukuran 0,7 L, pas buat kebutuhan, mudah dibersihkan. Dan disimpan, well. Cuman sekali sentuh tangan satu. Ini tuh tadi bumbunya cabai merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, ketumbar bubuk. Lalu dicoper, tambahkan lagi garam, kaldu sapi, lada bubuk, dan kecap. Lalu diaduk-aduk, sekarang lelehkan margarin. Tinggal bayamnya kita panggang aja setengah layu. Jangan lupa dibolak-balik lalu balurkan bumbu. Balurkan sampai merata sambil dilentangkan. Sambil dipantau, pastikan batang-batangnya sampai mateng, well. Karena bayam sama kangkung tuh beda. Kalau bayam batangnya lebih keras. Satu udah mateng kita panggang satu lagi. Singkat cerita udah mateng semuanya. Karena aromanya terasa lezat banget. Langsung aja mulut mungil ini merampas dan menjambretnya. Kalau bayam ini terasa crunchy, well. Ini tuh bener-bener sumbrah banget makannya. Gak bisa aku melewati makanan yang lezat ini. Sekali telan dan ngunyah tuh berasa nagih lagi. Well. Kayaknya masih ada yang mentah itu sedikit ya. Tapi ini bener-bener